Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Nelly Safriah SPDI. Ya, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Nofri. Iya, Ibu Nelly boleh saya menyita waktunya Ibu sebentar nggak? Kira-kira Ibu lagi sibuk nggak nih? Boleh Pak Nofri, kebetulan sekarang saya tidak ada jam mengajar dan kebetulan juga saya tidak sibuk. Iya, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Nelly kemarin ya, bahwasanya saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, tujuan supervisi akademik ini akan membantu Ibu Nelly dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru nantinya ya. Nah, jadi kita akan mengobrol santai aja nih ya, selalu saja, nggak usah tegang kali. Nah, dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Nelly dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Nelly, kira-kira dari obrolan kita nanti apa nih yang Ibu harapkan? Dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi yang saya miliki sebagai seorang guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Baik, semoga saya dapat membantu Bu ya. Kalau boleh tahu nih, besok kira-kira Ibu mau memberikan materi apa nih? Untuk besok itu materi tentang relasi dan fungsi. Oh iya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Melalui metode diskusi saya berharap peserta didik nanti bisa membedakan antara contoh fungsi dan bukan fungsi. Iya, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu siapkan? Untuk pembelajaran besok saya sudah membuat persiapan seperti modul ajar, kemudian LKPD dan asesmen untuk pembelajaran nanti. Oke, sudah lengkap sekali nih ya Bu ya, perangkat pembelajaran yang sudah Ibu siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, kira-kira apa nih kesulitan atau hambatan Ibu untuk menyampaikan pembelajaran besok? Dalam hal tantangan, kemudian di dalam satu kelas itu karena terlalu banyak siswanya, ada yang mungkin cara penerimaan pengetahuannya itu mudah dan ada yang sulit, sehingga membutuhkan strategi untuk menyelesaikannya karena kemampuan siswa di situ berbeda-beda. Iya, terkait dengan itu, apakah strategi yang Ibu akan lakukan nanti dalam mengatasi kesulitan tersebut? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan siswa untuk memfasilitasi kebutuhan siswa tersebut yang berbeda-beda. Ya, berarti Ibu Nelly sudah sangat mempersiapkan ya media pembelajarannya ya. Nah, yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagus sekali nih Bu Nelly ya. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya. Nah, dari persiapan Ibu, apakah masih ada yang kurang nggak? Alhamdulillah, mungkin kalau untuk kesiapannya itu belum terlalu siap karena masih dalam proses. Semoga besok tidak ada kendala. Iya, untuk menyelesaikan media pembelajaran Ibu yang terkendala tadi, kira-kira bantuan dari siapa nih yang Ibu harapkan? Saya membutuhkan pertolongan dari rekan sejawat. Mungkin Pak Nofri bisa bantu saya? Oh, insya Allah saya bisa Bu ya. Ibu jangan suka-suka nih kalau mau minta bantuan sama Bapak ya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Nah, Ibu kompetensi apa nih yang Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan itu bukan hanya tentang kemampuan intelektual saja, tetapi saya juga ingin mengembangkan tentang kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran besok. Iya, dari penjelasan Ibu berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional ya, sosial dan kepribadian. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap, tentunya berpihak pada murid seperti modul ajar yang memuat pembelajaran yang berdiferensiasi dan PSE. Kemudian membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid nantinya.
Iya, bagus sekali Bu ya. Insya Allah saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Nah, setelah kegiatan observasi nanti, kita akan ngobrol lagi ya tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Nah, rencana pengembangan dari Ibu Nelly juga. Nah, untuk rencana pelaksanaannya, kita akan melakukan observasi besok Bu ya, sesuai dengan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Baik Bu, terima kasih banyak. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan Bu ya. Amin, terima kasih Pak atas masukannya dan jadi refleksi juga untuk saya. Iya, sama-sama. Nah, demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap praobservasi bersama Ibu Nelly Safriyah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan pelajari tentang fungsi. Fungsi itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya contohnya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa fungsi itu adalah relasi yang lebih spesifik, ya kan? Kemudian kalian sudah mengatakan bahwa relasi itu adalah hubungan. Jadi semua yang berhubungan namanya relasi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki, ada siang dan ada malam. Nah, itu juga aplikasi dari fungsi. Kalau fungsi kita pun, kalau kita nanti ada himpunan A dan himpunan B, ada variabel X, ada variabel Y. Kan nggak mungkin ditulis di situ. Contohnya perempuan, pasangannya laki-laki, enggak. Jadi kita dipisahkanlah dengan himpunan A dan himpunan B. Kemudian dalam fungsi kemarin itu sudah Ibu katakan bahwa sifat-sifat fungsi itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada yang namanya fungsi apa? Subjektif, ada objektif, ada subjektif. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran ini Ibu ingin itu kalian dapat membedakan antara yang mana contoh fungsi dan yang mana contoh bukan fungsi. Yang mana contoh fungsi subjektif, yang mana objektif, dan yang mana bijektif. Kemudian langkah pembelajaran hari ini nanti Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Setiap kelompok ada LKS-nya. Isikan apa yang kita di LKS. Kemudian nanti di LKS ada disebutkan itu menempelkan. Nanti Ibu ada sudah menyediakan media pembelajaran. Itu sudah ada gambar fungsi. Nah, gambar fungsi seperti ini. Nanti Ibu minta ini kalian tempelkan. Tempelnya kemana Bu? Nah, kita kemarin itu sudah lihat ada namanya fungsi, ada bukan fungsi, ada fungsi subjektif, ada fungsi bijektif dan objektif. Oh, kalau contoh ini maksudnya kemana? Tempelkan. Oh, yang ini maksudnya kemana? Tempelkan. Ah, maksud Ibu? Oke, sekarang Ibu akan bagi kelompok dalam 4. Jadi hitungannya sampai 4. Setelah 4 balik lagi. Oke? Oke, mulai. Satu. Iya. Yang mendapat nomor 1 buat ini satu kelompok. Yang dapat nomor 2 di sini satu kelompok, yang nomor 3 di sini nomor 4
Nah, tulis itu terus. Kalian di belakang.
Ini bercabang. Tapi kosong. Ini bukan fungsi ya. Fungsi dong. Ini nggak ada bawahnya. Oh yang fungsi ikan Cina yang fungsi. Bisa tempelkan di papan tulis, bisa tempelkan di sini. Gimana enaknya kalian konsentrasi masing-masing. Udah ya? Nah, ini mereka coba ditulis dulu. Nah, gimana perasaannya? Gagal? Kalau sudah, sekarang coba perhatikan dulu. Semuanya perhatikan dulu. Sekarang kita expliking dulu sebelum presentasi. Jadi permainannya itu ikutin kata-kata ibu. Oke. Apa permainannya? Ikutin kata-kata ibu. Kalau ibu katakan bebek. Ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek ayam. Ada berapa ayamnya? Yes, no. Tadi permainannya apa? Ikutin kata-kata ibu. Jadi jawabannya apa? Ada berapa ayamnya? Ini masih konsentrasi. Karena bisa jawab, maka presentasinya akan dimulai. Kita mulai dari kelompok berapa? Satu. Oke, kelompok satu disilakan. Boleh kelompok satu maju ke depan. Silakan ke depan. Semuanya. Oke, yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Mulia. Nama saya Mita Amanda. Saya Dahlina. Nama saya Delva Alisa. Saya Dasar Putri. Saya Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami hari ini tentang fungsi. Pengertian fungsi. Fungsi adalah merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu hubungan cepat ke satu anggota dari hubungan yang lain. Sifat-sifat fungsi adalah
Dan dua fungsi ada A, N, F, D, E dan D. Ya. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa kamu pilih yang ini? Kan? Dari yang lain? Kenapa misalnya kawan kenapa itu bukan fungsi? Kan boleh ditanya. Kenapa ini termasuk bijektif? Ini dijawab. Nggak jelas. Atau sudah jelas? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, sekian kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba maju kelompok 2. Jadi di sini tujuan kita, tujuan pembelajaran hari ini kita bisa bedakan yang mana dikatakan fungsi, yang mana fungsi subjektif, yang mana objektif dan fungsi atau yang bukan fungsi. Kemudian, di sini ibu sudah membagikan tadi kalian refleksi pembelajaran hari ini. Di sini menurut kamu apa aktivitas yang paling menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Bisa pindah-pindah. Bisa beda. Ada apa lagi? Ketika menempel media itu, apa lagi? Aktivitas yang menyenangkan. Bisa karena rame-rame itu berarti kolaborasinya, ya kan? Kemudian apa hal yang sudah kamu pelajari hari ini? Oke, ada fungsi, ada bukan fungsi, ada objektif, dan subjektif. Kemudian hal yang belum kamu kuasai itu tentang apa? Fungsi, subjektif, dan belum tahu Bu, cara membedakannya ada masih salah-salah kami, ya seperti itu. Berarti kedepannya kita akan bahas lagi lebih dalam tentang yang mana yang dimaksud dengan subjektif, objektif, dan subjektif. Kemudian apa lagi? Kira-kira menurut kamu bagaimana perasaan kamu setelah pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Karena waktunya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan CGP di modul 2.3 yaitu tentang pasca observasi. Saya selaku CGP Nofrianda Fadilah dan ada Ibu Nelly Satria sebagai coach dan ada Bapak Arianto sebagai pengajar praktik. Oke, kita mulai ya, Bu Nelly. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Arianto dan Ibu Nelly. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, Ya, baik Bu ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya. Dalam percakapan pasca observasi kita kali ini saya akan memberikan sedikit beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nelly terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin. Ya, di mana tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana nih proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Oke, bagaimana nih perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya Pak, terima kasih. Perasaan saya jujur saya sedikit gugup, walaupun sebenarnya supervisi akademik ini sudah sering kita lakukan. Namun alhamdulillah walaupun sedikit gugup itu sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu
bisakah diceritakan kembali nih sedikit saja area yang ingin Ibu kembangkan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa saja yang Ibu lakukan dalam pembelajaran itu? Baik Pak, untuk area yang dikembangkan itu saya fokusnya ke pemahaman siswa dan kegiatan kolaborasi siswa tersebut. Untuk langkah-langkah yang saya lakukan, pertama kali saya menyiapkan modul ajar yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dalam pembelajaran itu saya menggunakan asesmen awal pembelajaran sebagai acuan untuk mengelompokkan siswa itu menurut gaya belajarnya. Kemudian saya juga menyiapkan konten yang menurut saya itu untuk membuat anak-anak lebih interaktif, Pak. Ya, baik. Jadi area pengembangannya pada kegiatan itu adalah pemahaman dan kolaborasi siswa ya Bu ya. Menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu nggak? Menurut saya, alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik. Namun masih juga terdapat sedikit masalah atau kekurangan pada beberapa bagian. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, walaupun masih ada sedikit kekurangan, itu hal yang biasa gitu ya. Nah, menurut Ibu nih, kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi itu salah satunya kurangnya keaktifan siswa dalam belajar kelompok. Mungkin ada satu atau dua anak ketika belajar kelompok itu kurang aktif. Kemudian kalau bagi saya sendiri itu masalah manajemen waktu. Mungkin saya terlalu longgar waktunya sehingga banyak waktu yang terbuang. Oh iya, berarti itu sedikit penjelasan dari Ibu ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Masalah siswa yang kurang aktif itu saya sudah panggil kemudian memberikan bimbingan secara individu. Ketika saya tanyakan kenapa kamu bisa seperti itu, jadi alasannya itu karena kebetulan ketika Pak Nofri supervisi kemarin itu jam matematika berada di jam terakhir. Jadi konsentrasi anak itu mungkin sudah tidak fokus lagi Pak. Kemudian masalah manajemen waktu karena kita matematika Pak ya, jadi tidak terasa itu waktu berjalan begitu cepat sehingga ketika pembelajaran itu ketika saya lihat oh ternyata waktunya sudah mepet gitu sehingga mungkin di situ letak kendala yang saya hadapi. Oh ya, berarti manajemen waktu ya Bu ya, karena pelajarannya di akhir ya. Itu nanti bisa diperbaiki lagi. Oke. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Masalah anak yang kurang aktif mungkin itu menjadi PR bagi saya. Saya akan berusaha untuk menciptakan itu pembelajaran yang interaktif yang membuat siswa aktif dengan cara membuatkan mungkin harus perbanyak game, kemudian melakukan ice breaking sehingga fokus anak itu tetap berpusat. Kemudian masalah manajemen waktu itu PR juga bagi saya, jadi saya harus bisa memanage itu perbagian itu dengan durasi yang jelas sehingga ketika pembelajaran tidak banyak waktu yang terbuang. Oh baik, jadi Ibu akan membuat pembelajaran yang lebih menarik ya, dan menyepakati juga durasi waktu yang dalam pekerjaan tugasnya itu bersama-sama dengan siswa ya. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat juga melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya. Jadi kalau boleh saya tahu nih, kapan Ibu mau melakukan apa yang telah Ibu rencanakan tadi? Ya Pak, lebih cepat mungkin lebih baik. Pada pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba pembelajaran yang lebih menarik dan setiap harinya akan berupaya memanajemen waktu agar semua itu dapat terkendali sesuai dengan yang diharapkan. Iya, baik sekali ya. Semoga rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik ya, sesuai dengan harapan ke depannya ya. Amin, insya Allah Pak. Baik, untuk kegiatan selanjutnya ada sedikit tambahan ya, arahan ya, masukan dari pengajar praktik kita yaitu Bapak Arianto MPD. Kepada Bapak Arianto kami persilakan. Oke, terima kasih. Gimana Bu perasaannya? Gugup pasti Pak. Gugup, apa yang gugup kan? Memang Pak Nofri ini menakutkan nggak kan? Biasanya selalu Sejawat ya. ada kan? Kan. Ya.
Oke, Pak Nopri sudah bagus ya. Tapi sudah mampu menyampaikan atau menanyakan terkait dengan yang akan diangkat atau menggali potensi dari guru. Namun dalam hal ini Bapak kan melakukan observasi. Ada nggak yang catatan observasi yang Bapak miliki terkait dengan penampilan ibu ini pada saat observasi? Ya, ada Pak. Ada. Catatan kecil dalam observasi, salah satunya dalam pengelolaan kelas Pak. Ya, mengenai juga waktu juga ini. Kemudian di sini juga masalah keaktifan siswa karena tidak semua siswa itu terlihat aktif juga. Nah, itu catatan kecil. Ya. Bagaimana catatan-catatan itu bisa Bapak buat, ya kan? Apakah berdasarkan asumsi Bapak atau memang dari yang tampilan itu sendiri? Ya, catatan-catatan itu saya buat ya berdasarkan ranah yang ini dikembangkan oleh si guru tersebut Pak. Ya, nanti dia lebih melihat kolaborasi siswa, ya kemudian keaktifan siswa, manajemen kelas dan sebagainya. Dan itu saya perhatikan memang secara overall, secara keseluruhan Bu ini sudah bagus, cuman sedikit saja mungkin karena yang sudah disampaikan Ibu Neni tadi bahwasanya karena jam pelajarannya itu di jam terakhir, pada saat jam terakhir ya Bu Neni kemarin ya, banyak anak-anak itu sedikit kurang konsentrasi Pak. Dan manajemen waktu ya juga karena berdekatan dengan jam waktu pulang juga. Ketika ini pelaksanaannya itu agak sedikit. Menurut yang Bapak rasakan, apakah percakapan pasca observasi ini itu menjawab keingintahuan ibu ini terkait dengan penampilan dia kemarin? Ya, tentunya sedikit tidaknya menjawab ya Pak ya. Menjawab sebagai refleksi, sebagai masukan juga, bukan masukan, sebagai refleksi diri. Misalnya, oh saya tampil kemarin itu masih ada loh kekurangannya, secara keseluruhan sudah baik. Nah, dan itu akan jadi pertimbangan juga kepada guru, yaitu Bu Dewi, sebagai untuk bisa lebih baik ke depannya nanti. Oke Pak, sedikit ya, kita di dalam supervisi atau ini supervisi, kita berbicara di dalam supervisi itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh supervisor. Yang pertama pra, yang kedua observe, yang ketiga pasca observe. Nah, di dalam pra itu apa yang seharusnya dilakukan? Adalah menanyakan kesiapan daripada seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran, dan kemudian menanyakan apa saja yang ingin dia lakukan di pembelajaran yang akan dia buat, dan kemudian melihat daripada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Apakah langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajarannya itu sudah menjawab ya antara apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya keinginan itu, dan seperti apa menilai, ya kan, menilai capaian tersebut. 3 hal ini yang harus terlihat di dalam pra. Kemudian seorang supervisor melihat dari ketiga aspek ini. Yang pertama aspek capaian, ya kan? Kemudian aspek penilaian,
antara capaian dan penilaian harus ada sinkron. Dengan demikian untuk menilai pasti harus ada indikator. Maka di dalam capaian itu dibuatlah indikator-indikator. Anak bisa mencapai ini, indikatornya ini. Dapat ini, ya, dari capaian atau tujuan. Nah, itu ada pada penilaian. Jadi antara capaian dan penilaian itu harus sinkron. Itu ada pada pra. Ya. Kemudian bagaimana mencapainya ini? Maka disitulah ada yang namanya pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran itu ada 3 yang dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti atau utamanya itu. Yang keempat, menutupnya. Apabila ketiga hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka capaian tadi tidak akan tercapai. Contoh, dalam pendahuluan. Apa fungsi pendahuluan? Adalah untuk mengkondisikan anak itu bisa belajar. Apabila di pendahuluan 5 menit, 10 menit awal si guru tidak mampu mengkondisikan pembelajaran, tidak mampu memotivasi siswa untuk belajar, tidak mampu mengendalikan siswa di dalam kelas, maka kegiatan inti tidak akan bisa dilaksanakan. Maka sangat penting pendahuluan itu. Jangan di pendahuluan kok absen, maka di situ sudah menunjukkan siswa akan bosan. Arianto hadir, memang Arianto sudah hadir. Jadi di pendahuluan itu, ya, sangat menentukan apakah proses pembelajaran itu akan berlangsung mencapai tujuan atau tidak. Itu ada pendahuluan. Bila si guru di 10 menit pertama terlihat tidak mampu memotivasi siswanya, tidak bisa memotivasi siswa dan tidak bisa mengendalikan siswanya di kelas itu, maka untuk kegiatan berikutnya itu tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, makanya pendahuluan itu diberikan waktu khusus, ya kan? Di situ ada apa? Ada persepsi, ada apa lagi? Ada motivasi, ada apa lagi? Ada mengaitkan antara yang diketahui anak dengan yang akan diketahui, sehingga anak itu terasa, oh iya nanti ini nampaknya sedap pelajaran hari ini. Nah, di situ, ya kan? Baru kemudian kita melihat bagaimana kita akan laksanakan. Maka disitulah masuklah strategi, masuklah metode, masuklah model, ya kan? Untuk melaksanakan tujuan yang kita inginkan. Tuh. Sehingga apa namanya, metode, strategi, apalagi model itu saling terkait dengan apa? Dengan konten. Apakah model ini cocok dengan konten ini? Kalau tak cocok, tak capai juga tujuan itu. Nah, ya kan? Tidak tercapai juga tujuannya. Tuh. Kalau tak cocok strateginya, tak tercapai juga tujuannya. Jadi harus ada. Disitulah pra. Lihat. Nah, sudah itu tujuan daripada. Makanya ada pra itu khusus waktunya. Ya, khusus kita duduk bersama, kita tengok ibu bagaimana, ya kan? Nah, selanjutnya kalau sudah oke, sudah kita lihat, sudah baru kita tentukan waktunya kapan kita laksanakan. Di dalam pelaksanaan pembelajaran, maka seorang peserta itu hanya mengamati, menengok saja, tidak bertanya, tidak mengganggu. Maka lebih baiknya kita sampaikan kepada anak-anak, saya masuk ke sini nanti tidak mengganggu kalian belajar ya. Bapak hanya duduk aja. Paling nanti bapak lewat-lewat, jangan tengok bapak, tengok yang di situ. Ya kan? Seperti itu. Kita sampaikan kepada anak-anak, jangan merasa dia nanti asing dengan kondisi yang kita ada sekarang ini. Nah, catat, mulai dari pertama catat apa yang dilakukan oleh guru. Olimpiade ini. Nah, karena masuk di pilih kan. Ya, jadi apa namanya? Catat apa yang dikerjakan oleh guru, khususnya apa yang dilakukan oleh guru. Pertama dia ngomong apa, menit pertama dia buat apa, di pendahuluan itu apa, sambil apa, tidak ada compare dengan, tidak ada melihat RPP. Nah, catat aja apa yang dilakukan, catat. Itulah catatan yang akan kita diskusikan pada saat pasca.
Dan ibu pada menit pertama ke menit kedua ibu ngomongnya begini, apa namanya? Kan ada kata-kata berulang yang disampaikan oleh guru sebenarnya tidak perlu, bisa. Nah, dia ibu terlalu banyak kata yaitu. Kalau kita hitung yaitu itu mungkin dalam 3 menit sampai 12 kali. Nah kan? 3 menit. Jadi kalau dibagi 3 menit bagi 12, berapa itu? Sekian detik ada berapa yaitu, ya kan? Ada seperti itu. Maka itulah tugasnya untuk memperbaiki. Jadi apa yang terjadi di situ yang tidak perlu itu kan kita konsultasikan kepada si guru. Nampaknya ini Bu harus dipenuhi. Nampaknya seperti ini tidak boleh dilakukan lagi. Mengurangi makna daripada proses pembelajaran atau konsep. Dan kemudian juga kita compare, kita bandingkan dengan RTP. Nah, tadi Ibu menyampaikan ada strateginya ini. Namun tidak muncul strategi itu. Mengapa kira-kira strategi itu tidak muncul? Nah, kan begitu kan? Apakah memang strategi itu tidak perlu pada saat pembelajaran? Kalau tidak perlu kan tidak usah dibuat aja di RPP-nya. Misal, seperti itu. Jadi pada pasca itu mendiskusikan tentang apa yang dilihat dibandingkan dengan apa yang ditulis oleh si guru. Nah, juga melihat akhirnya bagaimana, apakah langkah-langkah di RPP-nya itu sudah terselesaikan semuanya sampai pada penutup atau tidak. Nah, kalau tidak, mengapa? Nah, kan gitu ceritanya. Nah, seorang supervisor harus bisa mengamati secara baik. Nah, apa yang terjadi yang dilakukan oleh si guru di dalam melaksanakan. Karena tugas guru itu Pak, namanya melaksanakan. Bila kerja guru itu tak betul, maka rusak katanya. Karena nggak ada lagi tugasnya. Yang karena pada saat dia keliru dan salah di dalam bekerja itu, Pak, yang rusak Tuhan, Pak. Kalau satu hari itu si guru itu ada mengajar 2 kelas, 1 kelas 36, maka ada 72 orang yang rusak. Makanya di situ adalah perlu yang namanya supervisi akademik tadi. Ya kan? Supervisi klinis perlu memperbaiki si guru ini agar dia berjalan di rel yang benar. Seharusnya guru itu harus lakukan ini, di awalnya seperti apa, di tengahnya bagaimana, di akhirnya apa. Akhir itu kan review tentang apa yang sudah kita pelajari, kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kita. Nah, untuk memahami lebih lanjutnya apa yang dilakukan, kan itu di akhir. Harus ada itu di akhirnya supaya pembelajaran itu klop, tutup dia. Kalau tidak gampang, tidak ada istilahnya closing statement permanen. Nah, ada endingnya kan, finishnya tak ada, itu sinetron. Episode 2 ya kan. Nah, sehingga orang itu seperti itu Pak ya. Jadi itu tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ini sama-sama sebuah orang yang diharapkan ya kan. Harapkan ke depan dan menjadi dengan belajar atau dengan program pendidikan guru penggerak ini betul-betul bisa dikerjakan, dilaksanakan, dipahami dan diimplementasikan. Itu bermakna ya kan, sehingga kedepannya itu mendapatkan orang-orang yang berkompeten. Terima kasih Pak Nuri, silakan ditutup. Ya, baik Pak, terima kasih banyak kepada Bapak Arianto atas masukan arahannya, dan terima kasih juga kepada Ibu Neli atas waktunya terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini. Ya, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai ya, dari mulai percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi yang dilaksanakan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.